bagi dua. Bagi dua ya? Ada yang dikabul, ada yang tidak dikabul. Saya bingung. Karena setelah saya korek-korek di Quran, gak ada ayatnya. Dan itu nyambung ya? Ini mustajab, ini tidak mustajab. Ada juga yang seperti itu. Ya, makanya ada buku judulnya Kumpulan Doa-Doa Mustajab. Ini paling laku Kang Yudi. Oh, laku ya, laku. Ya. Laku, paling laku. Saya pernah riset. Jadi saya menanyai beberapa orang, ya, buku agama apa yang paling menarik yang dibeli Bapak Ibu. Jadi kalau jalan-jalan di toko buku, buku agama apa? Ternyata Kumpulan Doa-Doa Mustajab itu ranking 1 Kang Yudi. Ranking 1. Frekuensi dipilih lebih banyak. Jadi kalau ada doa-doa mustajab berarti ada doa yang tidak mustajab. Nah, saya bingung karena di Qurannya nggak ada gitu loh. Oke. Nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu biasa ya nggak pernah bingung kan? Makanya saya juga saya bingung pada diri saya. Ini saya yang terlalu agresif gitu? Apa terlalu kritis atau terlalu kritis atau kelebayan kita? Nah itu saya suka mikir gitu. Nah, saya lanjutkan dulu. Okay. Jadi yang saya baca di Quran, ayatnya begini, Bapak Ibu. Silahkan buka nanti, takut nggak percaya ini. Surat Al-Baqarah, ayat 186. Nah, saya bacakan gini. Ini basicnya. Sebelum saya masuk ke kajian sainsnya, basicnya. Perhatikan. Ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, bahwa aku sangat dekat. Qarib sudah jadi bahasa Indonesia ya. Qarib, akrab. Nah, itu ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, ada lanjutannya Bapak Ibu. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ada nggak di situ? Dikabul nggak dikabul? Nggak ada. Ya. Yang ada? Semua doa dikabul. Tambah pusing atau tambah ngerti? Nggak apa-apa, pusing dulu ya, pusing dulu. Daripada ngantuk lebih bagus pusing. Sebentar lagi kan mau saya jelaskan. Tetapi saya cuma ingin menunjukkan di Quran tidak ada kata-kata Allah yang mengatakan kalau kamu berdoa probability-nya 2 kata Allah. Dikabul dan tidak dikabul. Nggak ada. Nah sekarang pelajaran agama yang bilang begitu, itu dasarnya apa? Itu yang mau saya gugat siang ini. Ya. Sekalian saya tunjukkan ayatnya. Ya. Nah, jadi menurut Allah dalam Al-Quran, ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Clear? Jadi semua doa menurut ayat ini dikabul. Sampai situ dulu. Ya. Sampai dulu. Nah, itu mulai nih pengen nanya nih, ya, pengen nanya. Yeah. Tapi kenyataannya saya setiap berdoa tidak semua dikabul. Pasti udah begitu, yeah. Sabar dulu. Yeah. Itu yang dari Ciamis tuh ya, udah siap. Sabar dulu. Karena saya belum bicara frekuensi. Ini baru dibahas doanya aja kan gitu. Yeah. Resonansi belum dibahas, frekuensi belum dibahas. Sabar dulu. Ini baru judul, belum masuk ke konten. Oke, lanjut? Lanjut ya. Oke. Nah, ada syaratnya dari Allah. Apa? Fal yastajibuli. Maka hendaklah mereka memenuhiku. Ini kalimat luar biasa. Fal yastajibuli. Kalau kamu ingin dikabul, maka kamu syaratnya harus memenuhiku. Apa artinya? Ya harus full. Kamu itu merasa dipenuhi oleh aku. Itu yang disebut dengan keberlimpahan. Dalam bahasa judispensa.
Oke, sekarang saya sebelum lanjut, saya kasih contoh dulu. Bapak Ibu, ya, ketika Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, kan selama ini menyampaikan serombongan permintaan. Yes. Keinginan. Oke. Nah, saya mau nanya, itu permintaan yang rombongan itu disampaikan kepada Tuhan atas dasar apa? Atas dasar belum punya ya, makanya Atas minta. dasar belum punya. Ya. Berarti atas dasar rasa kekurangan. Menurut hukum tarik menarik, ya, semua yang digerakkan oleh rasa kekurangan bukan menarik keberlimpahan. Dia akan menarik kekurangan baru. Hukumnya like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi sebetulnya doa yang benar itu harusnya didasari oleh rasa berkelimpahan. Karena apa? Karena aku penuh dengan Allah. Oke. Aku bersama Allah. Aku tidak pernah ditinggalkan Allah. Bahkan dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk untuk menunggui aku. Itu yang dikatakan fal yastajibuli. Harus memenuhi aku. Jadi Allah ingin agar kita penuh dulu dengan Dia. Ya. Saya yakin ya, siapapun yang selalu merasa penuh dengan Dia, berada di kesadaran Dia, hukum tarik menarik sudah berlaku. Ya. Keberlimpahan menarik keberlimpahan baru. Ini saya pelan-pelan Kang Yudi. Ya. Karena saya sedang meluruskan. Oke. Sedang meluruskan. Lanjut? Oke. Lalu berikutnya, wal yu'minu bi. Gak cukup memenuhiku, tetapi kamu harus sungguh-sungguh percaya kepadaku. Tadi saya tanya, percaya pada Allah, percaya pada ego? Udah pasti kalau jawaban di sini percaya pada Allah. Ya. Makanya saya kadang-kadang malas kalau nanya. Jadi nggak usah ditanya aja ya. Nggak usah ditanya aja deh. Tapi faktanya kan lebih percaya pada ego. Ya. Makanya apa yang terjadi disesali. Bukan diterima, bukan percaya kepada kebijaksanaannya. Bukan percaya pada pengetahuannya yang luas. Tapi kita lebih percaya pada ego kita. Pada ambisi kita. Seolah-olah. Kalau itu terjadi, itu yang paling baik. Ya. Clear dulu sampai sini? Clear ya. Dan jadi syaratnya, fal yastajibuli wal yu'min bi. La'allahum yarsyudun. Nah ini. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu. Kalau saya menerjemahkannya berbeda. Yarsyudun itu artinya adalah cerdas. Jadi Allah mengatakan ya kali aja kamu cerdas. Karena yarsyudun dari kata rosyid. Irsyad. Oke. Nah, makanya orang cerdas disebutnya mursyid. Maka di Quran dikatakan waliyan mursyidan. Maka siapapun yang hendak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka kata Allah pasti pada saatnya akan bertemu dengan waliyan mursyidan. Wali itu bahasa Arab artinya teman. Ya. Jadi waliullah itu artinya teman-teman Allah. Bukan yang bisa terbang. Yang bisa melipat gandakan uang. Itu tukang tipu itu. Waliullah itu artinya teman-teman Allah. Teman Allah itu adalah mereka yang kesadarannya selalu berada di kesadaran Allah. Itu disebut waliullah. Nah, dalam bahasa lain disebut waliyan mursidan. Ya, teman-teman yang cerdas. Nah, kalau kita berteman dengan yang cerdas, pasti ke bawah cerdas. Ya, silakan aja dicoba. Kalau berteman sama yang, nggak tega saya bilangnya, udah terusin aja. Nggak tega. Nah, la'allahum yarsyudun itu kali aja itu bahasa sayanya. Kamu cerdas. Ya, ini yang dibicarakan yarsyudun, cerdas. Bukan kali aja kamu pinter. Karena kalau yang pinter itu belum tentu cerdas.
Ya. Sekolahnya S1, S2, S3 sampai S teler. Ya. Tapi masih keblinger. Masih suka korupsi, masih menyakiti orang, ya, masih suka merendahkan orang. Nah, ini intelektual tinggi tapi kesadaran rendah. Nah, di Quran tidak ada kata-kata buat yang begini. Di Quran itu kata-katanya adalah cerdas. Cerdas berhubungan dengan intelijensia, bukan berhubungan dengan intelektualitas. Oke. Nah, makanya orang cerdas itu pasti pintar. Oke. Orang pintar belum tentu cerdas. Kadang-kadang orang yang sekolahnya tinggi pun belum menjamin akhlaknya baik. Tapi orang yang cerdas biasanya intelektualitasnya berkembang. Nah, makanya Nabi Muhammad bilang, kalau ingin cerdas, ingin intelektualitasnya encer gitu, maka kata Nabi, makrifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Makanya mereka yang sudah diterangi oleh cahaya marifat, ya, yang sudah mendapatkan cahaya ilahi, matahari sejati dalam dirinya, biasanya ya itu bisa membuat ya intelektualitasnya juga menjadi sangat maju, ya. Dan intelektualitasnya pasti terkontrol oleh kesadarannya. Clear dulu, baru 2 ayat. Ayat yang ketiga. Ini dasarnya dulu, Kang Yudi, supaya semua pijakannya benar. Kalau pakai kitab suci kan, ya pijakannya jadi jelas. Nanti baru saya masuk ke aspek sains. Perhatikan ya. Dan tatkala Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah kepadamu. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini ada kata azabku. Lalu kita menganggap seolah-olah Allah itu suka mengazab, suka mengutuk. Hati-hati. Karena sesungguhnya azab, kutukan yang paling berbahaya itu dari pikiran gelap kita sendiri. Jadi sebetulnya azab, kutukan itu bukan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang mengutuk? Kutukan itu berasal dari pikiran gelap sebetulnya. Itu yang suka yuwaswisu fi sudur, yang suka mengganggu kesadaran. Nah, syaratnya di ayat ini, kalau kamu ingin ditambah, maka syaratnya cuma satu, syukur. Yeah. Makanya pantas kalau David Hawkins mengatakan frekuensi syukur itu nilainya di atas 500. Ya. Frekuensi kesadarannya di atas 500. Karena apa? Frekuensi syukur itu berarti sudah merasa berkelimpahan. Nah, kelimpahan akan menarik kelimpahan. Clear sampai sini? Oke, izin saya berdiri. Sekarang, judulnya apa Kang Yudi tadi? Doa adalah komunikasi 2 frekuensi. Oke, itu saya baru jelaskan doa aja. Udah hampir setengah jam. Iya, setengah jam lebih ya? Lebih ya. Nah, sekarang doa itu adalah ya mohon izin ya. Ya, resonansi. Nah, ini harus dipaham dulu. Karena tidak semua orang mengerti bahasa ini. Perhatikan Bapak Ibu. Bahkan sekarang istilah resonansi itu sudah dikaitkan dengan istilah kuantum. Kuantum resonans. Ya. Resonansi kuantum. Nah, nanti sebentar lagi. Ini aja dulu. Resonansi itu begini, Bapak Ibu. Ikut terpengaruhinya suatu benda akibat getaran benda lain. Nah, yang paling gampang saya nggak gunakan pakai bahasa fisika. Ada orang datang pada kita, ya, membicarakan sesuatu dari orang lain, katanya, ya, Bapak Ibu yang didatangi orang itu, pokoknya buruk aja. Saya mau nanya Bapak Ibu, terpengaruh? Terpengaruh ya. Terpengaruh ya? Langsung sepaneng Langsung ya. sepaneng, langsung ambil golok itu? Itu resonansi. Jadi resonansi itu ya kita terpengaruh oleh frekuensi pihak lain. Karena apa?
energinya yang mempengaruhi dengan kita yang dipengaruhi kira-kira sama. Jadi sebetulnya konflik antar suami istri itu resonansi. Sarua gelona. Itu bahasa fisikanya begitu. Bahasa kuantum ya. Oh, bahasa kuantum itu ya. Itu frekuensinya sama. Itu tadi, itu bahasa Inggris itu sebetulnya. Bahasa Inggris itu ya. Itu Bapak Ibu. Karena frekuensinya sama. Kalau beda frekuensi, tidak ada konflik. Jadi semua yang masih konflik itu ya memang dua-duanya sama frekuensinya. Kalau satu aja punya kesadaran yang berbeda, ini nggak bisa mempengaruhi, tidak terinduksi. Jadi resonansi itu bahasa fisikanya adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Kalau pakai bahasa fisika susah memahaminya. Maka pakai bahasa paseawen tadi. Lebih mudah. Bahasa Inggris tadi ya. Nah itu. Sarua kelona. Betul. Jadi itulah. Pokoknya resonansi itu kalau bahasa Garutnya sarua gelona. Nah itu resonansi. Kalau nggak pakai bahasa itu kalian nggak ngerti. Ya, jadi terpaksa harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Oke. Jadi resonansi apa Bapak Ibu? Gitu. Ya, clear ya? Clear. Jadi daripada susah-susah pakai bahasa fisika tadi, ikut bergetarnya suatu benda, panjang. Gitu. Pokoknya menurut pasea itu resonansi. Jadi resonansi itu sebetulnya karena ada kesamaan frekuensi. Kata kuncinya apa? Frekuensi. Kesamaan frekuensi. Sehingga jadi ikut bergetar. Coba ya, orang yang baperan ketika ada informasi apa saja itu resonan. Ya, gampang tersinggung ketika ada informasi yang tidak enak itu resonan. Nah, resonansi itu akan melahirkan suatu sikap yang namanya respon. Bukan respon. Reaktif. Jadi orang yang resonan itu ya tidak responsif sebetulnya, tapi reaktif. Nah, kalau responsif itu sebetulnya sudah agak beda frekuensi. Dia tetap menanggapi, tetapi tidak terlalu serius. Nah, coba Bapak Ibu ya, yang suka gampang sakit hati, resonansi. Itu ya, oke. Ya pokoknya sarua gelona lah yang tadi ya. Ngerti resonansi? Ngerti dulu. Jadi resonansi itu syaratnya harus memiliki frekuensi yang sama. Wih, penampakan. Itu bukan hebat. Dia resonansi. Sama frekuensi. Bukan terbukanya mata ketiga ya. Bukan. Itu makanya jangan ya kayak gitu. Ilmu rendahan itu. Ya. Jadi kalau bisa melihat penampakan berarti kualitas jiwa dia dengan kualitas jiwa yang menampakkan diri itu, yang menampakkan diri ini kan belum bisa pulang. Itu resonan. Ada kesamaan frekuensi. Ya. Jadi kalian kalau, saya bisa melihat penampakan, bukan hebat, kudu diubaran. Gering ya tete. Itu bahasa Inggris lagi ya? Ya, bahasa Garut kalau itu. Nah, jadi resonansi antara dua frekuensi. Aduh, ini harus dijelaskan lagi nih frekuensi. Apa frekuensi? Frekuensi itu rumus fisikanya apa? Lambangnya F. Satuannya seper detik, seper menit, seper jam, pokoknya seper waktu. Itu namanya frekuensi. Jadi frekuensi itu banyaknya kejadian. Ya, dalam suatu waktu. Dalam satu waktu, terserah. Mau dalam 1 detik, dalam 1 menit, dalam 1 jam, dalam 1 hari, terserah. Waktunya bebas. Cuman satuan frekuensi seper waktu. Ya. Yes? Oke. Kasih contoh lagi. Barangkali belum mengerti.
Bapak Ibu, ya Bapak Ibu dalam sehari, nih saya kasih tahu, ya marah berapa kali? Oh, 4 katanya. 4. Ya. Bohong banget. Bohong banget. Bohong banget. Padahal 40. Masa wajah gini 4? Waduh, ini gosong gini 4. Ya 40 Ya, sih. kalau saya taksir gosong gini sih 100. Jadi kalau orang marah dalam sehari 100 kali, ya berarti frekuensinya 100. Kalau besok turun dari 50 kali, frekuensinya 50. Ya. Jadi kejadiannya berkurang, berarti frekuensinya mengecil. Ya. Paham ya? Nah, kalau kita berhenti di pinggir jalan, hitung mobil tuh. Nah, dalam 1 menit 60 mobil, berarti frekuensinya adalah 60 mobil per menit. Berarti per detik 1 mobil. Ya kan? Nah, nanti ngitung lagi dalam 1 menit, kemudian ternyata 120 mobil. Nah, kita mengatakan frekuensi mobil yang melewati titik di mana saya berdiri meningkat. Oke. Jadi frekuensi itu apa? Banyaknya kejadian persatuan waktu. Yes? Itu dulu. Nah, sekarang barulah masuk pada rumus energi. Nah, ternyata orang fisika keren banget, sudah menemukan rumus ini. Energi itu adalah sebuah konstanta alam, namanya konstanta Planck. Karena yang menemukan konstanta ini namanya Max Planck. Kira-kira orang mana Bapak Ibu Max Planck? Orang Garut. Garut mah paling juga Saiful Karim. Garut mah. Max Planck itu Bapak Ibu orang Jerman. Ya, pemenang hadiah Nobel yang menemukan radiasi benda hitam. Gaul lah tuh seetik. Ya, dialah bapak fisika kuantum yang pertama. Jadi Max Planck ini orang pertama yang bisa memecahkan radiasi benda hitam. Pekerjaannya dulu yang dikerjakan oleh Wien, Rayleigh Jean itu masih belum nyambung tuh matematikanya. Kemudian dengan teori radiasi benda hitamnya Max Planck, itulah penemuan luar biasa. X-ray, laser, efek fotolistrik, dunia kedokteran berubah tepat setelah Max Planck menemukan ya radiasi formulasi tentang radiasi benda hitam. Pusing pasti kalian nggak ngerti. Pasti. Udah ini aja dulu. Jadi energi sama dengan konstanta dikalikan frekuensi. Apa konstanta? Konstanta itu sesuatu yang tetap, tidak berubah. Dia bukan variabel. Contoh. Ini harus dikasih contoh kalian tuh ya. Y sama dengan 2X. Nah, 2 itu namanya konstanta. Tidak berubah. Nah, kalau X boleh berubah. X sama dengan 1 berarti Y sama dengan 2. 2 kali 1 aja pusing. Kalau X sama dengan 2, Y-nya 4. Mesti mikir. Tambah X sama dengan 10. Berapa? 100. Tinggal diganti X sama 10 jadi 20. Ya Allah. Belajar aljabar dulu enggak? Sekolah sampai gerbang. Aduh, belajar agama nggak jelas. Belajar matematika sampai gerbang. Jadi yang tuntas apa tuh? Asal bisa ikro aja ya. Lanjut dulu. Nah, ini H dikalikan dengan F. Lihat ya. Jadi yang variabel di sini adalah F dan E. Ya. Yes? Ya. Nah, sekarang X membesar, Y membesar. X mengecil, Y mengecil. Yes. Jadi ternyata energi itu sebetulnya dibangun oleh pengulangan kejadian. Jadi kalau frekuensi ini tadi banyaknya kejadian persatuan waktu, kalau kejadiannya terus direpetisi, diulang-ulang, energinya membesar. Tapi energi mana yang membesar tergantung frekuensi mana yang sedang dibesarkan. Clear sampai sini? Nah, jadi doa itu sebetulnya adalah resonansi dua frekuensi. Artinya apa? Nah,
Masuk sedikit ya, sini. Ini frekuensinya Allah. Frekuensinya Allah. Allah itu frekuensinya tanpa batas. Silakan, kalian sudah diberi pilihan. Mau bergetar di frekuensi mana? Terserah. Karena di frekuensi manapun kalian bergetar. Jadi Allah itu kira-kira dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga. Pokoknya nggak ada batasnya frekuensi Allah. Nah, frekuensinya tanpa batas. Nah, kita mau menggetarkan diri di frekuensi mana? Terserah. Tetapi frekuensi yang manapun itu pasti akan direspon. Ya, akan direspon. Nah, itu akan masuk nih kepada yang tadi. Ya. Yang kenapa semua doa dikabul, akan masuk sedikit lagi, ya. Kalau yang cerdas udah masuk duluan sebetulnya. Tapi yang masih nggak apa-apa. Ya. Bodoh tuh berkah, ya. Orang bodoh cepat lupa. Betul nggak? Makanya nggak sakit hati, saking cepat lupanya. Wah, cuma bergurau. Biar nggak ngantuk ya. Oke. Oke, disinilah ada orang soleh sedang berdoa. Oke. Menyampaikan sebuah permohonan. Misalkan permohonannya ya. Kan tadi doa bukan permohonan sebetulnya. Ya. Tapi saya ini kembali dulu ke masa lalu kita. Ke umum yang berlaku. Ya, yang umum berlaku. Umum dulu. Jadi saya masuk dulu ke situ. Jadi doa itu adalah anggap saja permohonan. Berarti kalian sedang mengajukan apa yang kalian ingin. Misalkan, ya, yang diinginkan apa? Ya Allah, solehkan pasanganku, misalnya. Itu banyak saya dengar doa itu. Ya, jadi apa tadi? Minta pasangan soleh. Minta pasangan soleh. Oke. Ntar dulu. Sabar. Berarti pasangannya kan belum soleh. Nah, berarti kan sebetulnya ya sedang berada pada posisi kekurangan. Makanya ada orang dari Manado datang ke Bandung, agamanya tidak sama dengan saya, tetapi dia penggemar YouTube saya. Ya, selama 2 tahun mendengarkan YouTube saya, mengerti yang saya sampaikan, selama 4 bulan kemudian mengubah berdoa, yang tadinya memohon dan meminta, diganti dengan berterima kasih. Suaminya kena stroke. Sudah 2 tahun dan berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Sudah berdoa mengajukan permohonan, tetapi nggak sembuh-sembuh. Lalu dia berterima kasih kepada Tuhan. Dengan cara, terima kasih Tuhan, suamiku sudah sembuh. Padahal suaminya belum sembuh. Tapi selama 4 bulan terus berterima kasih. Apa yang terjadi? Suaminya benar-benar sembuh dan dibawa ke rumah saya. Apa itu? Energi. Frekuensi. Ya, itu. Itu sudah di frekuensi mana? Di frekuensi syukur. Kalau di David Hawkins itu sudah 700 itu frekuensinya. Berarti kalau sudah 700, bayangkan energi sama dengan konstanta kali frekuensi. Frekuensinya udah 700, ya energinya besar. Dia akan masuk di area sini, area plus. Jadi kalau ini misalnya titik nolnya ke sana, itu sudah di area plus. Sudah bergeser. Tapi orang yang tadi minta, ya Allah, solehkan pasanganku. Berarti pasangannya kan dianggap belum soleh ya. Iya, ya memang belum soleh. Cuman kan doanya jadi didorong oleh rasa kekurangan. Iya. Jadi walaupun sekarang faktanya belum soleh, marah-marah, udah nggak apa-apa. Tapi terima kasih ya Allah, suamiku sudah soleh. Terima kasih ya Allah, suamiku sudah. Kuatkan imajinasi dan rasakan seolah-olah suami seperti yang kita mau. Saksikan saya. Tidak akan lama akan berubah. Bayangkan ya, beda pernyataan, betul nggak? Ini kalau kalian nggak diajarin ini, nggak ngerti-ngerti. Beruntung nggak hari ini datang ke sini. Nyesal nggak?
dapat pelajaran ini. Luar biasa. Ini saya nggak berhenti dari kemarin, Kang Yudi. Yes. Udah judul berapa itu? Udah judul yang